Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas ASII, Astra International ya. Berita hari ini otomotif itu sedang turun drastis untuk mobil. Jadi bagaimana prospeknya Astra International? Harga beberapa hari terakhir memang naik, asing beberapa kali masuk. Cuma yaitu sentimennya secara berita masih kurang menarik. Oke, langsung saja. Nah, ini sudah rilis berita ya. Penjualan mobil di bulan Juni turun drastis. Jadi kalau dilihat dari tahun 2024, mulai dari Januari ini, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Di bulan Juni itu 74.000 2024. 2024 ini kondisinya sudah turun daripada 2023. 2023 sudah turun daripada 2022. Jadi turun gitu ya. Nah, di 2025 kalau tadi di bulan Juni 74 di 2024-nya, ini hanya 57,8 ribu. Jadi kalau kita hitung 57,8 dibagi 74,6, sekitar minus 22% dibandingkan bulan Juni tahun lalu. Ini luar biasa turunnya. Kenapa saya bilang luar biasa? Ancur-ancuran karena bulan Mei, bulan April itu juga sangat turun. Terus kemarin yang kita cek juga terkait PMI manufaktur, turunnya juga luar biasa. April, Mei, Juni ini terkontraksi sangat tinggi sekali, di bawah 47. Jadi kalau di bawah 50 itu posisinya lagi ada kontraksi ya. Turun. PMI manufaktur ini indeks manager purchasing yang di survei, pembeliannya meningkat atau menurun. Nah, kalau di bawah 50 itu menurun, kalau di atas 50 meningkat, kalau 50 berarti tetap dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau lihat penjualan mobil yang sangat turun ini kira-kira berapa impactnya di Astra International. Nah, kita tidak punya data yang detail, tapi kita punya clue sebenarnya dari laporan tahunan tahun lalu. Jadi di laporan tahunan tahun lalu ini ya, laporan tahunan 2024. Ya, terus tumbuh dengan diversifikasi, akselerasi, transformasi, ya, growing through diversification, acceleration, transformation. Kira-kira begitulah. Nah, dari laporan ini kita coba cek posisi pendapatan mereka. Pendapatan Astra International 2024 itu 330 triliun, naik dibandingkan tahun 2023 yang 316 triliun. Ini naik 5%. Kalau dilihat otomotif itu naik ya, 126 ke 131 triliun salesnya. Nah, ini menyumbang berapa di net income-nya mereka ya. Net income ASII 34T, naik 1%. Tapi kalau lihat di otomotif itu 11T. Berarti net income atau laba bersihnya sekitar 32% dari total ASII punya net income. Tahun lalu sudah turun dibandingkan 2023. Turun 2%. Nah, ini penjualan mobil turun lagi dibandingkan 2024. 24 ke 23 turun, 25 ke 24 juga ikutan turun. Tapi ada satu clue menarik ya. Pada tahun 2024, pendapatan bersih dari angka otomotif mencapai 3131, naik 4%. Pendapatan bersih dari otomotif memberikan kontribusi 40% katanya kan. Laba bersih divisi otomotif group lebih rendah 2%, dari 11T menjadi 11,2, 11,4 menjadi 11,2 pada tahun 2024, terutama dipengaruhi oleh dampak penjualan mobil yang lebih rendah di tengah pelemahan pasar nasional yang diimbangi dengan peningkatan kontribusi dari bisnis sepeda motor. Jadi kondisi saat ini sepeda motor itu salesnya tidak jelek-jelek amat. Jadi motor kalau ngelihat grafik itu kira-kira sih di rata-rata ya. 2025 bulan Juni ini kan 509. Nah, 2024 itu 511. 2023 itu 494. Jadi kondisi bulan Juni, bulan Mei pun kalau dilihat motor masih so-so. Artinya ini menyumbang juga tadi pendapatannya ASII. Dibilang di sini saling mengimbangi. Pada tahun 2024 penjualan mobil nasional mencapai 866 unit, turun 14% dibanding 2023. Jadi 2024 itu sudah turun 14%. Penjualan mobil Astra pun menurun 14% menjadi 483 dengan pangsa pasar yang stabil di 56%. Oke, dari sini kita bisa lanjutkan.
Penjualan sepeda motor nasional meningkat 2%. Jadi artinya 2024 lalu naik 2%. Penjualannya si Astra Honda Motor. Nah, bisnis komponen otomotif pun juga naik nih. Astra Otopad ya 1,8 ke 2 triliun. Dengan peningkatan pendapatan dari pasar suku cadang. Cluenya apa kalau dilihat seperti ini? Bahwa otomotif itu menyumbangnya lumayan memang 32%. Tapi otomotif yang ada di Astra itu bukan hanya mobil saja. Ada motor, ada spare part. Nah, kalau laba bersih tahun lalu 2024 itu turun 2%, sedangkan penjualan mobil turun 14%, penjualan dia turun 14%. Artinya setiap 14% kita bisa katakan penurunannya itu bisa disubsidi silang seolah-olah dari yang lain. Katakanlah subsidi silangnya sama dengan 2024 lalu, maka kita bisa katakan penurunan 2% ini disumbang oleh 14% penurunan mobil. Nah, sekarang kondisinya gimana kalau kita hitung ulang atau hitung balik? Kan tahun lalu turun 14% ya, 23 ke 24. Efeknya di ASII turun 2% net income-nya. Sekarang wholesale Juni turun 22%, oke. Tapi penurunan terlihat akumulasi year on year. Jadi penurunan ini terlihat akumulasi sepanjang Januari Juni mencapai 374 unit, turun 8,6% year on year. Sementara total penjualan retail semester pertama tahun ini tercatat 390, turun 9,7% dibandingkan periode yang sama. Taruhlah kita worst case saja, turun 9,7% atau turun 10%. Berarti kalau di Astra International ini efeknya hanya 2% atas penurunan 14. Jadi seolah-olah 14 dibagi 2, 7. Kalau tadi di berita Kompas ini dikatakan year on year turun 9,7%, maka penurunan labanya ASII itu mestinya tidak lebih tinggi dari 2% yang 2024. Kenapa? Karena 2024 turun 14% nih. Kalau sekarang turun 10%, berarti hanya sepertiganya sebenarnya. Ya, 2/3 dari 2%. 2/3 kali 2%. 1,33%. Jadi cuma matematis biasa. Ini saya tidak riset ke dalam-dalam. Kenapa? Karena sebenarnya ini sudah terprediksi, bisa kita prediksi dari luar saja. Dengan kondisi seperti ini, ada potensi penurunan laba otomotif, ya, bukan laba ASII-nya loh ya, laba otomotif itu potensi turunnya dengan penurunan mobil yang seperti itu dan motor masih stabil itu kemungkinan di 1,33. Jadi angka 11,2 T ini kalau turun kira-kira 1,33 atau taruhlah 1,5%, berarti sekitar 15. Ini berarti berapa? 11218 kali 0,015. Sekitar 16 T ya. 11218 kali 0,005 ya, 0,0015 ya, 1,5% ya. Ya, sekitar 16 T dibagi 11. Ya, betul. Akan turun sekitar 16 triliun. Nah, 16 triliun ini kalau dibandingkan 2024 yang 16 triliun. 16 sekitar 168 miliar. 168 itu kalau dibagi 34,20 hanya sekitar 0,4%. Jadi penurunan otomotif itu kemungkinan hanya mengaruhi sekitar 0,4% sampai ya taruhlah worst case 1% di ujung bawah. Asalkan yang lain performanya bisa tetap oke ya. Paling tidak dipertahankan lah daripada tahun kemarin. Kalau otomotif yang turun ya yang lainnya paling tidak dipertahankan. Ya syukur-syukur malah bisa naik dari sisi laba bersih atau net income. Jadi selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapi kondisi mobil yang sedang turun itu. Menurut saya kita harus tunggu dulu kuartal 2 dia rilis ya. Laporan keuangan kuartal 2. Walaupun ini sedang naik, bagi teman-teman yang nyangkut ya siap-siap aja. Yang naik ini bisa diambil. Kalau menurut saya. Sekali lagi ini bukan rekomendasi ya, rekomendasi jual beli ya. Ini hanya
estimasi atau analisis pribadi. Kalau mau memutuskan beli silahkan riset sendiri. Dan ini ada support kuat ya di 4.400, sudah diuji beberapa kali tidak tembus. Kemudian ada resisten juga ini yang lumayan kuat nih, 1 2 3 4 5 kali diuji tidak tembus nih di 4.900 ya, 5.000-an lah, 4960. Terus apakah ada saham lain Bang yang lebih baik daripada ASII? Saya bilang kalau secara yield dividen ada banyak, malah banyak sekali. Tapi kalau Anda atau kita mau memiliki ASI sebagai salah satu porto yang lumayan oke misalnya gitu, ya nggak masalah. Walaupun harga sahamnya sideways terus begini ya, nggak masalah menurut saya. Jadi ASI masih lumayan ya, lumayan menarik. Tapi tentu kalau bisa memang kita ambilnya di harga bawah. Itu aja dari saya, sekian. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Karena ini saya update sebisa mungkin sih setiap hari. Tapi kalau nanti nggak bisa setiap hari, ya paling tidak jeda 1-2 hari untuk refreshment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.